Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Kita punya serial training namanya Basic HR Technical Series ya. Jadi memang yang kami sampaikan itu lebih ke teknis-teknis singkat saja gitu ya. Hari ini yang pertama, modul pertama itu tentang administrasi personalia. Oke, nah pertama saya mau cerita dulu tentang evolusi di manajemen sumber daya manusia. Nah, ada 4 tahap perkembangan penting dan dikaitkan dengan sumber daya manusia. Di awal revolusi industri itu masih mechanical ya, produksi itu masih bentuknya mekanik. Jadi mesin-mesin, orang nanti juga harus melakukan pekerjaan gitu ya, menggunakan mesin ya, dulu mesin uap lah zaman dulu gitu ya. Ya fokusnya pada kontrol dan alignment. Jadi semua itu harus sesuai komando ke atas gitu ya. Pengendaliannya ketat gitu. Nah, ini ada Bapak HR namanya Dave Ulrich ya. Dia memberikan satu model. Peran HR itu ada 4. Bagaimana kalau misalnya berada di satu tempat, entah itu perusahaan atau organisasi organisasi kemasyarakatan yang modelnya masih tradisional di zaman sekarang begitu, Pak Johar, kan Mas butuh sekali effort ya untuk geser dari tradisional itu ke kolaboratif. Memang ternyata tidak semua perusahaan yang cocok dengan kolaboratif, tidak semua yang cocok dengan yang tradisional gitu, Pak. Jadi customize aja, atau gimana menurut Pak Johar? Terima kasih ya. Terima kasih Pak Johar. Iya Bu Sahra, terima kasih. Tadi tidak semua organisasi perusahaan itu cocok dengan yang model agile management gini, yang kolaboratif ya, tidak semua cocok. Tapi mungkin pemikirannya perlu ya. Jadi misalnya fokus on speed and customer nih, ini perlu jadi sebuah mindset gitu ya. Barangkali masih tetap dalam model tradisional ya, mungkin belum bisa dirubah, atau mungkin karena industrinya itu membutuhkan model seperti ini. Nah, hari ini kan kita bahas personalia. Nah, area personalia kurang lebih yang di bawah sini. Lalu ada performance. Ya, ada kita punya 4 seri technical series. Ya, usaha mau model tradisional atau model agile gitu ya, atau kombinasi itu. Nggak ada regulasinya, nggak ada undang-undangnya. Jadi struktur organisasi boleh dibuat sesuai dengan tujuan perusahaan masing-masing gitu. Bisa, boleh dibuat. Dan tadi bisa isinya data diri ya, antara lain ya, data diri, data legal ya, perjanjian kerja ya, menghemat biaya apabila dibutuhkan ya. Kalau database kita itu lengkap, valid, akurat, update, ketika kita mau melakukan sesuatu, oh ya ada datanya, terakhir tanggal berapa datanya, oh ada nih, berarti update. SK ya, kita kan bicara administrasi dan database karyawan ya. SK adalah produk legal ya, secara hierarki legal dalam perusahaan itu yang tertinggi adalah peraturan perusahaan. Kan boleh masa percobaan ya, kalau PKWT nggak boleh gitu ya. Bahwa karyawan gitu ya, karyawan wajib hadir bekerja sesuai dengan perjanjian kerja atau peraturan perusahaan. 8 saya hadir jam 9. Nah, bedanya kalau ini izin tidak masuk gitu ya. Karyawan tidak dibayarkan upahnya apabila dia tidak masuk kerja. Kita buatkan SOP dan ada di PP dan PK. Menginformasikan ya ketidakhadirannya kenapa, alasannya dan sebagainya yang diatur dalam regulasi. Jadi kalau ada ketidakhadiran yang diperbolehkan istilahnya gitu ya, pada pekerja meliputi istirahat antar jam kerja. Jadi sekurang-kurangnya setengah jam setelah bekerja 4 jam. Cuti tahunan itu tadi yang saya cerita ya, sudah bekerja 12 bulan berturut-turut berhak 12 hari kerja. Perusahaan dapat mengatur tata cara pelaksanaannya dalam SOP dan dalam PP dan PK. Cuti bersama itu tidak wajib. Jadi untuk perusahaan swasta tidak wajib. Jika terjadi sesuatu hal dengan kandungannya dalam waktu 1,5 bulan sebelum melahirkan, maka bukan menjadi kesalahan perusahaan. Kepada karyawan dengan alasan tertentu dengan memberikan kesempatan pengembangan diri, melakukan ibadah, tujuannya tetap meningkatkan motivasi dan engagement gitu ya. Oke,
Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih partisipasinya, pertanyaannya, diskusinya. Mohon maaf kalau masih banyak kekurangan dalam menyampaikannya. Terima kasih, Selamat Pak, ya. sore. Terima kasih Pak. Selamat sore. Terima kasih. Selamat Pak. sore. Terima kasih Pak. Terima kasih. Selamat sore. Selamat sore semua.